Al-Fuadi min Danasil I'tiqad. Ada seorang ulama, Syekh terkemuka Muhammad Bakhit Al-Hanafi. Dalam bidang fikih, beliau penganut mazhabnya Abu Hanifah Nu'man ibnu Thabit. Beliau punya kitab yang diberi judul dengan Tathhirul Fuadi min Danasil I'tiqad. Kalau diartikan, nama kitabnya luar biasa. Judulnya saja sudah luar biasa. Tathhirul Fuad, mensucikan hati, min danasil i'tiqad, dari kotoran-kotoran keyakinan. Beliau mengatakan gini, wa hadzal fariqu qad ibtuliyal muslimuna bikatsirin minhum salafan wa khalafa. Kelompok ini pengikutnya siapa? Muhammad Ridho Rashid, di atasnya itu kan ada itu Muhammad Abduh Rashid Ridho, kemudian pengikutnya Muhammad ibnu Abdul Wahab, pengikutnya Ahmad ibnu Taimiyah, pengikutnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Abdul Hadi. Kelompok ini, kata Syekh Bakhit, beliau mengatakan orang-orang muslim terkena musibah disebabkan munculnya kelompok ini, salafan wa khalafan. Dari sejak dulu, zaman dulu sampai sekarang, adanya kelompok ini membuat orang muslim terkena musibah. Fakanu wasmatan wa sulmatan fil muslimina. Kelompok ini, mereka di tengah-tengah umat Islam bagaikan penyakit, wasmah, wasulmah, wa udwan fasidan. Dan mereka adalah bagaikan anggota tubuh yang rusak. Yajibu qat'uhu. Awas ini. Nah, yajibu qat'uhu. Kelompok ini bagaikan anggota tubuh yang rusak yang wajib untuk diamputasi hatta la yu'addi al-baqiyah, supaya tidak menjalar ke anggota tubuh yang lain. Jadi keberadaan Wahabi ini, penganut Muhammad bin Abdul Wahab, di tengah-tengah masyarakat itu bagaikan anggota tubuh yang rusak, tangan yang rusak. Pengen selamat, maka harus dipotong. Tapi kalau mau dibiarkan saja, jangan harap punya tangan lagi, jangan harap anggota tubuhnya bisa selamat, kan gitu. Jadi adanya kita membahas tentang kesesatan Wahabi, ya karena Wahabi ini racun, Wahabi ini penyakit di tengah-tengah umat Islam. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Itu perkataannya siapa? Bukan saya pribadi, tapi Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Bakhit Al-Hanafi Al-Muti'i di dalam kitab Tathhirul Fuad min Danasil I'tiqad. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbah Hashim di awal-awal fasal penjelasan tentang ahlu Jawa bimadhabi ahli sunnati wal jamaah, bayan tamassuki ahli Jawa bimadhabi ahli sunnati wal jamaah. Di situ kata-kata Jawa beliau tidak memaksudkan hanya orang Pulau Jawa saja, enggak, tapi Nusantara. Beliau tidak memaksudkan hanya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, enggak, tapi Nusantara yang dimaksud, sekalipun bahasanya Jawa. Di awal pembahasan beliau mengatakan, tadi kan katanya summa innahu hadatsa fi ami alfin wa thalathimi'atin wa thalathina ahzabun mutanawi'ah. Pada tahun 1330 Hijriah, bermunculan kelompok-kelompok yang bermacam-macam, yang berwarna-warna. Ada yang benar, ada yang tidak. Di antaranya apa? Pertama yang disebut apa? Faminhum salafiyuna. Nah, awas ini. Di antara banyaknya kelompok di situ adalah salafiyun. Siapa salafiyun sebetulnya? Qaimuna ala ma alaihi aslafuhum minat tamadhubi bil madhabil muayyani. Sejatinya salafiyun adalah kelompok yang berpegang teguh dengan pendahulu mereka, di antaranya bermadhab dalam fikih, bermadhab dengan satu madhab tertentu. Contoh kita Syafi'i, mereka orang Irak semisal pakainya Maliki dan lain sebagainya. Itu ciri khas ahlu sunnah, itu salafiyun. Kemudian yang kedua, wattamassuki bil kutubil mu'tabarah, berpegang teguh dengan kitab-kitab ulama yang terpercaya, al-mutadawilah, yang dari masa ke masa diwariskan. Terus ketiga, wa mahabbati ahlil baiti wal auliya'i was solihin. Ciri salafiyun tadi pertama-tama bermadhab, yang kedua
berpegang teguh dengan kitab-kitab mu'tabaroh. Yang ketiga, cinta dengan keluarga Nabi, wali-wali Allah, dan para sahabat. Itu yang ketiga. Yang keempat, wattabaruki bihim ahya'an wa amwatan. Bertabaruk dengan para wali, ahlul bait, orang-orang solih, baik mereka masih hidup ataupun sudah meninggal. Kelima, waziyaratil kubur, ziarah ke kuburan, makam Rasulullah, makam wali. Terus keenam, watalqinil mayit, mentalkin mayit, kebolehan mentalkin mayit. Ketujuh, anhu sodako atas nama mayit, pahalanya untuk mayit. Kedelapan, wa'atiqadi syafaati, meyakini adanya syafaat dari Rasulullah, dari para wali, dari orang-orang yang berhak memberi syafaat. Kesembilan, wanaf'id du'ai, kemanfaatan doa bagi orang yang meninggal dunia. Kesepuluh, wat tawassuli, dan kebolehan tawasul, wa ghairi dzalik, dan si banyak contoh yang ada menjadi karakter dari salafiyun. Salafiyun siapa yang di sini yang dimaksud? Ya tentu Ahlussunnah wal Jamaah. Maka teman-teman NU, penyebutan salafiyun sejatinya itu untuk Ahlussunnah wal Jamaah, bukan untuk Wahabi yang mengklaim salafi itu. Maka dari kitabnya Mbah Hashim secara tidak langsung itu teguran nasihat beliau kepada kita semua untuk tidak mengundang orang-orang Wahabi, untuk tidak memanggil orang-orang Wahabi dengan sebutan salaf. Kenapa? Karena sejatinya salaf ya ini yang punya karakteristik ini. Yang 10 tadi, kebolehan tawasul, kebolehan tabaruk, kemudian talqin, kemudian ziarah kubur, dan lain sebagainya. Itu ciri khas salafi, bukan Wahabi. Maka ya udahlah, kalau kita menyebut orang Wahabi cukup Wahabi sajalah. Kalau kurang panjang jangan salafi, tapi apa talafi, pakainya tak bukan sin. Jangan salafi tapi talafi, Wahabi talafi. Nah, jangan salafiyun, karena salafiyun pergunaan kalimat ini untuk siapa? Sejatinya Ahlussunnah yang memperbolehkan tadi ciri-ciri tadi, amaliah-amaliah tadi. Nah, mungkin itu dua hal yang perlu barangkali dibutuhkan oleh orang ya. Kalau memang nggak butuh ya saya cabut kembali. Mungkin seperti itu ya Mas Son. Ya itu masuk sekali. Iya. Itu masuk sekali. Jadi begini Kang ya. Dian mau nambah sebelum ke Pak Sabil. Ya masuk dulu ya Mas Son. Nah, jadi bahwa nama itu kan istilah ya, istilah salafi, istilah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian istilah Wahabi, apa itu kan berangkat dari sebuah pengertian. Ya. Artinya dari nama itu bisa menjelaskan isinya itu apa. Nah, kenapa bahwa penyebutan salafi itu cocok untuk aswaja? Ya, di sini dijelaskan sama Mbak Hashim ya. Kenapa? Apa alasannya kok salafi itu sebenarnya yang paling cocok menyandang gelar salafi itu aswaja? Itu alasannya apa? Ya tadi bahwa kita ya Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah kelompok yang di situ itu betul-betul berpegang teguh kepada madhab muayyan ya yang qaimuna alama alaihi aslafuhum minat tamat hubi bil madhabi al muayyani wa tamasuki bil kutubi al baroti al muta. Ini saja sudah menggambarkan karakter salafi itu kayak apa gitu. Salafi itu kan, kalau salafiyun itu kalau menurut bahasa kan orang-orang terdahulu. Artinya zaman lampau. Salafi itu kan artinya zaman lampau. Sehingga apa? Sehingga orang yang di situ pantas disebut salafi otomatis ya yang punya kriteria itu, berpegang kepada madhabnya orang-orang dulu dan berpegang teguh kepada kitab-kitabnya orang terdahulu. Ya, sehingga aswaja ini kenapa sampai hari ini selalu semisal mempertahankan atau menghidupkan yang namanya bid'ah hasanah, semisal bid'ah hasanah.
Nah, itu apa alasannya? Ya karena bid'ah hasanah ini adalah rumusan-rumusan ulama salaf, termasuk rumusannya Imam Syafi'i, termasuk di situ apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, termasuk di situ apa yang dikatakan oleh Izzuddin bin Abdus Salam, termasuk di situ yang dikatakan oleh Imam Nawawi, dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dan lain sebagainya. Ya. Nah, berdasarkan Kutubul Mu'tabaroh yang sudah disusun oleh para ulama-ulama terdahulu, maka sesuai namanya salafiyun, ya kita berpegang teguh kepada kitab-kitabnya orang-orang terdahulu. Ya, jadi gitu ya Rifan, cocok sekali ya Rifan. Mantap, mantap ya, mantap. Coba Pak Sabil komentarnya atau Ustadz Dian mau nambah. Sajian mau nambah? Silakan. Lanjut, saya mau Pak bikin Sabil air. Oh ya. Saya nangkepnya dari atau Ustadz Dian. saya menangkapnya dari Yai Rifan tadi ya. Itu penjelasan yang buat saya atau pembacaan ya. Pembacaan tentang 10 kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh pendiri NU. Itu saya tadi agak tercengang gitu. Karena pikir saya itu Nahdien itu bukan memiliki ajaran itu, tapi membolehkan. Jadi sebelumnya itu yang ada di persepsi saya itu, sebelum saya mendengar pembacaan dari kitab dari Hasanah Asy'ari itu, Nahdien hanya membolehkan tawassul, tabaruk. Saya pikir awalnya begitu. Tapi ya artinya saya dapat hasanah dalam hal saya memahami aswaja kawan-kawan Nahdien ini saya dapat gitu. Kemudian pengalaman pernah nyantri di Muhammadiyah ya. Saya pernah pesantren di pesantren Muhammadiyah itu 1,5 tahun. Memang ada kedekatan di dalam proses memahami dalil gitu ya. Seingat saya benar-benar prosesnya itu mirip, hanya saja tidak segampang memvonis kawan-kawan dari Salafi Wahabi. Artinya pembinaan anti dengan taklid bid'ah dan khurafat, definisi bid'ahnya pun sebenarnya itu sama, kullu itu dimaknakan semua. Hanya saja kawan-kawan Muhammadiyah itu lebih ke apa namanya? Masih menghormati 4 mazhab, itu saja perbedaannya. Jadi kawan-kawan Muhammadiyah itu menghormati 4 mazhab dan menjadikan 4 mazhab itu sebagai bagian kedua setelah melihat nas langsung ke Quran dan hadis dengan metode tekstual. Saya melihatnya, kemudian baru kalau tidak ketemu untuk wilayah kontemporernya, beliau lari ke mazhab dan ada kaidah-kaidah lain yang saya nggak paham ya. Jadi kalau dikatakan Muhammadiyah itu banyak disusupi Salafi dan Nahdien ini tidak bisa disusupi Salafi, ya memang karena faktor kedekatan beberapa hal, kembali ke Quran dan hadis itu, kemudian mungkin proses mengambil dalilnya dan melihat referensi dalil itu sahih atau tidaknya, itu berpengaruh. Hanya saja Muhammadiyah masih menghormati itu. Nah kemudian saya tercengang aja, saya tercengang aja tadi, tapi nggak apa-apa, karena itu juga buat hasanah buat saya untuk lebih memahami kawan-kawan Nahdien gitu ya. Karena tadi di room sebelah itu apa namanya, saya juga dapat dari Pak Julio itu dibacakan bahwa memang ya takfiri itu memang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab gitu ya. Beliau melakukan takfiri itu kepada penulis kitab Jalalain ya, Syekh siapa? Astagfirullah, yang biasa dipakai di pesantren-pesantren Nahdien.
Mungkin itu saja tanggapannya itu. Kalau untuk lebih dalam mungkin saya butuh Ya. waktu berpikir ya. Coba saya tanggapi dulu. Gini Pak Sabilio. Bener yang sampean katakan. Jadi bahwa Nahdlatul Ulama atau Aswaja itu bukan hanya sekedar membolehkan tawasul dan tabaruk. Tawasul dan tabaruk ini diajarkan dan kemudian dibimbing untuk diamalkan. Tidak hanya sekedar membolehkan, tapi diajarkan dan kemudian dibimbing untuk mengamalkan. Apa? Tawasul dan tabaruk. Nah, apa alasannya? Alasannya tadi itu. Salafiyun adalah qaimuna ma alaihi aslafuhum. Salafiyun adalah orang-orang kelompok yang di situ itu berdiri kokoh terhadap ajaran-ajaran para ulama salaf. Mereka menjaga apa yang sudah dilakukan oleh ulama salaf. Tradisi itu dijaga sampai hari ini, termasuk tabaruk dan tawasul. Itu khazanah amaliyah yang ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabat dan ulama salaf yang harus kita pegang teguh sampai hari ini. Kalau kita menginginkan derajat yang tinggi di sisi Allah loh ya. Kalau kita menginginkan maziyah tambahan-tambahan pahala yang banyak di sisi Allah. Itu yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Maka ya menurut saya itu ya keliru kalau tabaruk dan tawasul ini tidak boleh diajarkan atau bahkan diabaikan atau bahkan diingkari. Bisa kufur nanti kalau diingkari. Wong itu sudah menjadi kesepakatan para ulama salaf. Ajaran Islam. Kenapa ajaran Islam dari para ulama-ulama salaf kok menjadi asing hari ini? Di salah satu kelompok tertentu. Ini kan aneh. Ada apa? Padahal dalil tabaruk tawasul ini sekontainer ini kalau kita datangkan dari ulama-ulama terdahulu. Nah, makanya tadi tidak berlebihan seandainya ketika Mbak Hasyim mengatakan salafiyun itu siapa? Yaitu orang yang tabaruk, orang yang tawasul itu yang salafiyun. Yang anti tabaruk tawasul itu ya orang akhir zaman, bukan orang-orang salaf, orang-orang akhir zaman, orang-orang yang tidak pantas disebut salafi, pantasnya disebut talafi tadi atau manjat salak tadi, yang seperti Yarifan tadi. Nggih. Yai Masun, ini ada ini ya, siapa Yulianto di bawah. Izin saya tanggapi sedikit aja. Kata Yulianto, betul Sabilok. Saya tambahin persis MTA Majelis Tafsir Quran, Al-Irsyad, orang tarbiyah, bahkan LDII Wahdah sama. Jadi Yulianto ini menyamakan semua ormas ini dengan tadi karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ada sedikit yang menjanggal. MTA Majelis Tafsir Al-Quran. Pernah kemarin ya Masun sedikit cerita lah. Ada salah satu alumni kita dakwah di luar. Kami kirim ke sana. Habis itu dia mendapati persoalan. Ada seorang perempuan mengadu sama dia. Ustadz, saya itu besar di keluarga NU. Suami saya itu MTA, keluarga suami itu MTA. Jadi setiap hari saya ditarik-tarik untuk bergabung mereka, sedangkan ayah saya berpesan untuk berpegang teguh dengan Nahdlatul Ulama, dengan ajaran yang sejak dulu dianutnya. Nah, penasaran MTA itu apa? Nanya betul apa tidak ke santri kita itu. Santri kita sudah mencoba menjelaskan bla 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 bla, tapi kayaknya kurang percaya. Akhirnya kata santri kita itu, barangkali ibu mau menghubungi ustadz saya saja biar lebih jelas. Akhirnya dikirim nomor saya. Menghubungi saya. Bu, gimana? Iya Pak Ustadz, mohon maaf ini ada gini-gini. Nah, kalau mau telepon lebih mudah kayaknya. Mohon maaf Ustadz, ini pun saya diem-diem nggak bisa, takut ketahuan suami.
Sampai segitunya loh. Nah, sebetulnya ada apa? Ceritalah dia. Saya cuma gini, Bu, saya kurang tahu juga tentang MTA. Saya belum mendalami tentang MTA itu bagaimana. Coba saya tanyakan ke ibu, nanti ibu yang menilai. Di dalam MTA itu memperbolehkan tahlil apa enggak? Oh enggak Ustadz. Oke. Ziarah kubur enggak Ustadz. Ini itu enggak Ustadz. Oke. Amaliyah Nahdlatul Ulama itu enggak ada di MTA. Yang kedua, saya tanya balik, Bu, di MTA itu tokohnya itu siapa saja? Adakah Ibnu Taimiyah? Ada Ustadz, kata dia. Muhammad bin Abdul Wahab? Ada Ustadz. Oh, oke, saya masukkan lagi tentang ciri-ciri Wahabi. Tentang ciri Wahabi, pertama tasbih. Dalam akidah mereka menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Ada nggak di situ? Ada Ustadz, kata dia. Nah, kemudian yang kedua itu takfir, gemar mengkafirkan kelompok di luar mereka. Ada Ustadz, kata dia. Sampai ke tabdi, menuduh bid'ah kepada kelompok di luar mereka. Ada juga. Oh, MTA saya nilai itu penerus dari Wahabi. Semacam pecahan dari Wahabi. Seperti itu. Jadi nggak bisa, dari pengalaman saya ini, teman-teman barangkali ada yang jauh lebih mendalami tentang MTA. Dari pengalaman yang singkat tadi, saya bisa katakan bahwa MTA itu bukanlah salafiyun. Bukanlah sejatinya salafiyun yang tadi punya kurang lebihnya 10 karakteristik. Seperti itu. Jadi nggak bisa Bang Yulianto mengatakan MTA itu sama dengan salafiyun, bukan sama dengan ahlu sunnah. Enggak, saya nggak terima kalau gitu. Bukan, itu Yai. Maksudnya Pak Yulianto itu justru yang beliau sebutkan semua itu adalah kelompok-kelompok semuanya, baik Persis, MTA, Al-Irsyad, Tarbiyah, Wahdah. Kalau LDI beda lah, geser dulu LDI. Itu justru kelompok-kelompok yang banyak atau sedikit itu terpengaruhi oleh pemahaman agama Wahabisme itu loh Yai. Jadi antum ini maksudnya antum menangkapnya itu ya itu yang saya pahami, kayak kalau kayak MTA itu lahir dari orang umum yang orang umum yang tidak pernah pesantren, tidak pernah belajar ke Saudi, tapi dia gemar dengan pemahaman Salafi Wahabi gitu kan, Muhammadiyah, dan backgroundnya umum sekali. Begitu, makanya pernah beberapa kali kan itu. Nah, ini ngomong-ngomong Yulianto udah ganti jalur atau masih jalur yang sama ini? Gini. Saya tadi kan sudah ngomong banyak ya terkait tabaruk. Kenapa? Ini biar runtut ya. Artinya runtut itu biar nggak putus itu. Pembahasan kita ini biar clear and clean gitu. Nah, tadi kan berangkat dari Ustadz Sabilio mengatakan beliau keheranan loh. Kenapa? Saya itu mengira bahwa tabaruk dan tawasul ini hanya dibolehkan, ternyata diajarkan. Nah, akhirnya saya jelaskan tadi. Ya memang tidak hanya dibolehkan, diajarkan dan dibiasakan, dan kemudian selain diajarkan kemudian juga dibimbing untuk dilaksanakan, diamalkan, tidak hanya di ilmu tapi amal. Nah, sampai begitu. Karena apa? Ya dalam rangka menjaga ajaran ulama salaf. Namanya salafiyun tapi tidak mau menerima ajaran salaf, itu kan nggak pantas disebut salafiyun. Nah, makanya Wahabi ini sebenarnya salafiyunnya itu dari mana, dari apanya itu. Wong mereka itu mengingkari sekian dalil, sekian rumusan, sekian kaidah yang sudah dirumuskan oleh ulama-ulama salaf. Dan bahkan kalau soal akidah, ya Wahabi ini ikutnya Ibnu Taimiyah. Kita tahu Ibnu Taimiyah itu abad ke-8 Hijriah. Ulama sudah hampir kiamat, ini baru lahir beliau. Jadi ya jauh. Nah, kemudian di sini Pak Yulianto mengatakan bahwa saya hanya klaim.
Nah, monggo silakan dibantah kalau memang apa yang saya katakan ini keliru, mau ditanggapi. Nggak ada jaringan. Kok anu ya, suaranya hilang suaranya. Baik, saya izin masuk. Ambil. Ya, baik Kiai. Jadi izin Oke. saya Nah, jenengan terima nggak dengan alasan yang saya paparkan? begini Yai, bukan tentang terima tidak terima. Karena yang pertama, saya itu masih shock. Saya ini butuh waktu. Cuman saya ingin menyampaikan persepsi tentang Ibnu Taimiyah, tentang Salafi di kepala teman-teman yang mengikuti Salafi Wahabi gitu ya. Wahabi gitulah kalau di room ini nyebutnya gitu kan. Begini, persepsi yang ada di kepala mereka gitu kan. Bahwa Ibnu Taimiyah itu sosok yang melakukan purifikasi agama. Itu satu. Dengan banyak membawa, ya anak pikir antum semua sudah inilah, anak tidak perlu menjelaskan. Yang kedua, maksudnya tentang Salafi itu kan yang masyhur di kalangan teman-teman Wahabi itu kan sahabat, generasi sahabat, tabiin, tabiut tabiin. Nah, tentang tawassul, tentang tabarruk, ini tadi yang disebutkan di forum ini tuh teman-teman Salafi Wahabi itu sama sekali tidak pernah mendapat, saya pribadi lah, nggak usah ngomong mereka lah, saya pribadi itu belum pernah, nggak tahu ya karena mungkin saya memang nggak belajar itu di Nahdien. Saya pribadi kok buka-buka buku, buka-buka apa ya tentang misal 60 karakter, ya, mungkin penulisnya mungkin Salafi Wahabi ya, jadi saya nggak dapet itu gitu terus. Makanya saya ini masih kebawa shocknya itu gitu. Karena saya ngerasa saya itulah ya. Mungkin persepsinya itu yang perlu ditekankan gitu. Jadi mereka itu akan sulit menerima kecuali memang pendekatan yang antum bawa itu justru pakai metodologi berpikir mereka. Itu saran aja ya di forum ini. Jadi metodologi berpikir yang dibawanya itu dengan persepsi di awal mereka. Kalau ya mungkin ya tafadhol ini kan roomnya jenengan gitu. Cuman ini saran dari saya. Karena kalau metodologi berpikirnya itu dibawa dengan gaya berpikir di luar mereka, jangankan berpikir, menerima saja mereka nggak mau. Tapi kalau metode, makanya di room Ana itu Ana pakai metodologi berpikir mereka, intinya Ana menyampaikan apa yang Ana rasakan. Itu saja. Dan ternyata di situ kan guncangannya luar biasa di room itu. Ana yakin itu guncangannya kalau orang yang baru denger itu luar biasa. Kecuali yang biasa denger. Kalau yang baru hijrah itu kedenger kayak gitu guncang itu. Itu aja sebenarnya. Ya. Monggo silakan. Saya gini, Pak, semuanya yang ada di room ini ya, baik yang naik ataupun yang di bawah, mengatakan mayoritas bukan dalil host. Monggo silakan, nanti saya jelaskan sedetail-detailnya. Kita jelaskan sedetailnya. Kenapa? Kang Sabilio. Maaf, lanjut aja ya Mas. Oke. Tapi gini ya, karena Pak Sabilio tidak menanggapi apa yang saya jelaskan, ya berarti ya saya anggap taslim lah, gitu aja. Kalau dia kok tanya kenapa bisa begitu, terus apa dasarnya apa, ya saya jawab nanti. Karena beliau nggak tanya, ya berarti saya rasa udah cukup lah. Tadi kan saya kan bantah, artinya bukan bantah ya, saya kan nanggapi beliau karena beliau merasa heran. Akhirnya saya jelaskan. Setelah saya jelaskan, beliau kayaknya kok sudah cukup, merasa cukup, ya sudah.